warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakumullah, di pagi yang segar ini kita semua diberi kesempatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji ilmu, menambah keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segala hikmah dan teladan yang beliau berikan kepada kita, menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia yang tidak kehilangan arah, tidak kehilangan figur, tidak kehilangan contoh bagaimana agar kita bisa mengisi hari-hari kita, kehidupan kita dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menyelamatkan kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Alhamdulillah, awat fillah, kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semua dari kita pasti sepakat. Ya, dulu kita menanti-nanti bulan Ramadan. Dan bahkan mungkin di awal-awal Ramadan kadang kita juga menghitung hari. Oh, hari pertama, hari kedua, oh kayaknya masih lama gitu ya. Jenuh lah, bosen lah, apalagi Ramadan kali ini kita alami, kita habiskan dalam kondisi stay at home dengan segala pernak-perniknya. Tapi ya inilah hakikat dunia, akhwat fillah. Sekarang semua tidak menyangka ya Ramadan hanya tinggal menghitung hari, betul-betul menghitung hari. Ya, mungkin hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita, ya. Dan tentu bagi kita orang-orang yang beriman, yang meyakini betul bahwa Ramadan adalah salah satu anugerah Allah kepada kita, di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk menjadi tamunya Allah di bulan ini. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Rasulullah berkhutbah menjelang bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa wahai kaum muslimin, telah datang kepadamu sebuah bulan, ya, bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain. Bulan yang di dalamnya engkau diundang menjadi tamunya Allah. Bulan yang di dalamnya nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu menjadi ibadah, ya, dan amal-amal solihmu diterima, doa-doamu diijabah. Ya, itu yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ya. Nah, kadang banyak dari kita yang merasa kalau jadi tamu Allah itu kalau diundang ke Haramain, ya. Diundang untuk berhaji, diundang untuk umroh, kita merasa bersyukur gitu. Menjadi tamunya Allah gitu. Tapi banyak dari kita yang lupa gitu bahwa sesungguhnya menjadi tamu Allah itu bukan hanya ketika kita diundang untuk umroh dan haji, tapi juga ketika kita dihidupkan oleh Allah di bulan Ramadan, sebetulnya kita sedang diundang menjadi tamunya Allah. Dalam artian kita dimuliakan oleh Allah. Kita diberikan berbagai suguhan pahala, suguhan kebaikan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah gitu ya. Maka amat sangat sayang kalau kita tidak menjadikan bulan Ramadan ini menjadi momentum terbaik kita untuk meraih, mengambil, menerima apapun yang Allah suguhkan kepada kita. Karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa Ramadan nanti yang berikutnya kita masih diundang jadi tamu Allah. Tidak ada yang
bisa memastikan. Maka akhwat fillah, di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan ini, bagi kita mungkin sisa ya, tapi sesungguhnya ketahuilah, Allah itu menyukai sebuah amal yang kecil tapi sustainable, tapi istimror, tapi berkesinambungan. Dan Allah itu ada kalanya menilai sesuatu itu dari akhirnya. Dari akhirnya. Kenapa? Karena memulai itu susah, tapi lebih susah untuk istiqomah. Ya, dan banyak sekali hadis yang menyebutkan jangankan kelalaian kita. Orang-orang yang banyak dosanya pun ketika dia akhirnya bertaubat dan memperbaiki hidupnya di akhir-akhir masa hidupnya, Allah ampuni segala dosanya. Jadi hari ini saya menyerukan kepada diri saya sendiri, juga kepada akhwat semua, yuk kalaulah, alhamdulillah kalau akhwat sudah maksimal di hari-hari kemarin, kalaupun merasa belum maksimal, justru di saat inilah kita mengejar ketertinggalan, apapun itu. Allah Maha tahu kemampuan kita, Allah Maha tahu segala yang kita hadapi, ya, dan Allah tidak menyamakan setiap orang dengan standar yang sama, karena yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka ayo hari ini, mumpung masih Allah beri kesempatan, kita maksimalkan di hari-hari terakhir ini, ya, dengan memperbanyak amal salih, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperpanjang berdiri dan sujud-sujud sholat kita, memperbanyak tilawah Al-Quranul Karim, ya, dan memperbanyak merenung di dalam itikaf kita, dan memperbanyak doa serta tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwat fillah, mengapa demikian? Karena sesungguhnya Ramadan ini adalah bukan hanya bulan yang kita dijadikan tamu Allah, gitu ya, tapi juga karena memang di dalamnya banyak sekali makna yang Allah ingin kita mendapatkannya. Ya, kita semua tahu tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita lahir menjadi pribadi yang lebih bertakwa, agar kita lahir menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena sesungguhnya 1 bulan penuh Allah menjadikan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah bagi kita, bulan pembinaan bagi kita, bulan penempaan diri bagi kita. Ya, akhwat fillah, tema hari ini adalah kepompong Ramadan. Ya. Dan kenapa disebut kepompong Ramadan? Karena Ramadan ini memang bulan tarbiyah, bulan pembinaan, bulan yang di dalamnya kita semua dididik dengan berbagai amal salih. Dan yang namanya amal salih pasti tidak mudah. Yang namanya amal salih pasti butuh perjuangan. Yang namanya amal salih pasti butuh pengorbanan. Nggak ada yang nyaman, gitu kan? Karena sebagaimana hadis Nabi, yang namanya surga Allah itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu. Tetapi akan menjadi nikmat ketika kita menghadapnya dengan iman, kita menghadapinya dengan mindset keimanan. Jadi ketika orang beriman, dia berusaha tetap sabar dalam beramal salih, berat untuk tetap tilawah, berat untuk tetap melaksanakan tarawih, berat untuk tetap menuntaskan target-target amal salih yang sudah dicanangkan. Tapi kita berusaha untuk sabar, ya. Kita terus berusaha untuk sabar. Tentu itu sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Bahkan itu membuat kadangkala kita nggak nyaman. Gitu. Minimal kita harus repot ngatur waktu. Minimal kita harus menahan rasa berperang dengan rasa malas. Minimal kita harus bisa mau repot-repot dikit. Minimal kita harus bisa memanage dengan anak-anak yang masih kecil, itu semua nggak mudah gitu. Tetapi akhwat fillah, kalau itu dijalani dengan sabar oleh kita, ya, tetap berusaha istiqomah, walaupun malas tetap maksain diri tilawah, walaupun susah dengan anak segala macam tetap kita maksain diri untuk bisa tetap mengejar. Ketidaknyamanan itu, yakinlah sesungguhnya akan berbuah indah pada waktu berikutnya, gitu ya.
karena memang alhamdulillah kepompong ini salah satu ayat Allah kepada kita ya, bahwa yang namanya keindahan, yang namanya kesuksesan itu pasti keberhasilan tidak akan didapat dari sesuatu yang mudah. Ada kalanya kita justru harus melampaui berbagai ketidaknyamanan, melampaui berbagai perjuangan, melampaui berbagai pengorbanan, agar akhirnya kita bisa tumbuh menjadi seseorang yang lebih berarti, yang lebih berkualitas. Ulat selamanya akan menjadi ulat. Ya, dia hanya akan bisa menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan bisa terbang kemana-mana ketika dia mau menjalani proses sebagai kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Dan inilah Ramadan awatillah rahimakumullah. Ya, Ramadan yang kita lalui ini tentu banyak pengorbanan, banyak perjuangan yang harus kita lakukan, tapi ini kita lalui dengan sabar karena kita yakin dengan inilah kita akan menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan kali ini. Bukankah ayat Allah yang lain, kalau Ahwat ingat, bagaimana Allah mengajarkan kita pohon kurma ya, ketika para petani kurma mau menanam pohon kurma, ada petani-petani yang membuat metode agar kurma ini sangat menjadi kuat, itu menanamnya harus tutup dulu oleh batu. Agar apa? Agar pertumbuhan di awal itu lebih banyak kepada akar di bawah. Ketika akarnya sudah kuat, maka dia lambat laun dia akan bisa tumbuh ke atas dan tumbang sendiri itu batunya. Dan dengan metode dengan ini akhirnya pohon kurma tumbuh menjadi pohon yang kuat, yang tahan lama dalam berbagai musim gitu ya. Kenapa? Karena di awal pertumbuhan dia harus menerima tekanan dari batu gitu. Jadi inilah bagaimana teman-teman sekalian, bahwa kita memang harus mau berlelah-lelah sejenak, mau berjuang sejenak, mau berkorban sejenak, dengan keyakinan bahwa semuanya itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, seperti halnya sekali lagi ulat, ya, dia hanya akan berubah menjadi kupu-kupu kalau dia mau dengan sabar menjalani proses sebagai kepompong. Dan kita seorang manusia, insya Allah akan menjadi manusia yang lebih bertakwa, manakala kita semua bersabar dan terus berusaha memberikan karya terbaik kita, amal terbaik kita di bulan Ramadan ini, yang insya Allah kita yakini mudah-mudahan setelah ini justru Allah menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa. Ya, nah, awatfillah rahimakumullah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak Ramadan ini disebut menjadi bulan tarbiyah bagi kita, pembinaan bagi kita. Ya, 1 bulan penuh kita dibiasakan dengan berbagai amal soleh. Yang paling jelas yang pertama adalah kita membiasakan diri untuk saum di bulan Ramadan. Dengan saum itu, kata Nabi, saum itu adalah perisai. Saum itu adalah benteng. Maka di bulan Ramadan ini kita dibiasakan untuk memiliki benteng perisai dalam diri kita. Ya, benteng dari apa saja ya, perisai dari apa saja ya. Yang pertama kita dibiasakan untuk menahan diri dari makan minum yang berlebihan karena saum, gitu kan. Maka kalau 30 hari ini kita betul-betul menyadari itu, insya Allah mudah-mudahan di bulan Syawal kita terbiasa memiliki pola hidup yang lebih sehat. Ya, hati-hati ya, saya mengingatkan kita semua termasuk saya, jangan sampai jadi azas manfaat. Kalau Syawal datang, akhirnya kita balas dendam. Kan Ramadan kita sehat, masa di bulan Syawal kita jadi nggak sehat lagi? Nah, itu hati-hati. Justru saya ingatkan dari sekarang, ya, sayang 30 hari kita membiasakan perut kita dengan pola makan yang sehat, maka belajarlah nanti di Syawal dilanjutkan untuk juga tetap menahan diri dari makan minum yang berlebihan. Karena memang Allah tidak menyukai itu, nanti teman-teman bisa melihat di surat Al-A'raf ayat 31. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk makan minum secukupnya dengan yang baik. Itu perintah Allah, bukan hanya di bulan Ramadan, sepanjang hidup kita. Tapi kita latih itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga kita dilatih untuk menahan diri dari amarah. Ya kan? Nah, tapi Bu Santi, saya masih suka marah. Ya, it's okay lah. We are a human ya. Kita kan manusia. Tapi
setidaknya biasanya orang itu amarahnya agak mereda lah di bulan Ramadan teh nya. Da kuleuleus minimal karena lemes, karena tidak ada energi. Jadi ya udahlah, terus malas bertengkar lah, malas apa gitu ya. Apalagi di masa pandemi Covid, stay at home 24 jam sama suami, 24 jam sama anak. Kan itu ada ujian tersendiri, tapi saya yakin apalagi awat-awat mujahidah Quran ini insya Allah gitu ya, berusaha untuk bisa apa sekuat mungkin menahan amarah. Karena kita sadar amarah itu bisa mengurangi pahala saum kita. 30 hari kita dibiasakan untuk itu, ya mudah-mudahan di bulan Syawal pun gitu ya, dan seterusnya kita menjadi pribadi yang akhirnya mudah untuk menahan amarah. Kenapa? Karena itu salah satu ciri orang takwa, ahwatillah. Awat nanti bisa lihat di surah Ali Imran ayat 133 134. Ciri orang takwa itu salah satunya menahan amarah, mampu menahan amarah. Kemudian dengan saum ini kita juga dibiasakan untuk menahan diri dari hawa nafsu dan maksiat. Ya, kita mau ini, dah malu masa lagi saum, kita mau chat para rugi, masa ada lagi saum, kita mau apapun gitu ya, mau fitnah orang ya. Ya alhamdulillah kita social distancing ya hari ini. Jadi tantangannya cuma ada di tangan kita kan. Maksudnya dengan gadget kita. Tapi alhamdulillah kita masih bisa biasa di bulan Ramadan ini menahan diri dari semua itu. Yang mudah-mudahan di bulan berikutnya kita terbiasa juga dan harus dilanjutkan gitu kan. Kemudian juga termasuk kita dibiasakan selama 1 bulan ini menahan diri dari hati yang kotor kan ya, karena alhamdulillah dengan banyaknya peluang amal soleh ibadah kita isi Ramadan ini sebulan ini dengan amal-amal soleh, hati-hati kita menjadi bersih semoga gitu ya, dan akhirnya kita terbiasa dengan itu ya, terbiasa dengan mau mikirin keburukan orang, lagi saum mau ini, lagi saum buat apa sih, karena kita lebih fokus ngejar target tilawah kah, target target apakah. Nah itu yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, dengan harapan setelah Ramadan pun kita terbiasa untuk seperti ini ya, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena amat sangat sayang ya. Itu kalau kita melihat dari apa yang kita biasakan di bulan Ramadan dengan saum. Ya belum dengan tarawih kita, qiyamul lail kita. Ya kita membiasakan tidak ada hari tanpa tarawih, tidak ada hari tanpa qiyamul lail, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita juga akhirnya bisa merasakan kenikmatan dalam sholat malam itu. Dan kita lanjutkan nanti setelah Ramadan. Kenapa? Karena di qiyamul lail itu adalah salah satu keutamaan dari seorang mukmin, orang yang beriman. Ya, wajahnya akan bercahaya, urusannya akan dijamin oleh Allah. Karena di sepertiga malam terakhir itu kan malaikat turun ke langit dunia. Ya kata Allah, aku mencari hamba-hambaku yang menyebut namaku, yang memohon ampun kepadaku. Dan ketika aku melihat hambaku yang menyebut namaku, memanggil namaku, meminta tolong kepadaku, maka aku tolong segala urusannya. Aku kabulkan segala doanya. Itu kata Allah. Maka kita ingin gitu ya, kita membiasakan diri dengan tarawih ya, yang apakah ba'da isya, apakah di awal malam, ataukah di akhir malam, itu kita biasakan juga nanti di bulan Syawal ya. Jangan sampai jadi terhenti gitu. Ya, termasuk dengan amal-amalan yang lain, sodakoh kita, ya memberi makan anak yatim kita, memberi makan fakir miskin kita, itu kita biasakan di bulan Ramadan ini. Kita berusaha tidak ada hari tanpa sodakoh, tidak ada hari tanpa menyantuni orang lain gitu ya, yang membutuhkan. Itu semua kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti setelah bulan Ramadan pun itu tetap kita berjalan. Kenapa? Karena kita ingat, sodakoh itu adalah sesuatu yang bisa mengubah takdir. Ya, mengubah takdir. Ya, kan takdir itu ada qada, ada qadar. Nah, takdir qadar itu adalah takdir yang ketetapan Allah yang Allah berikan sesuai dengan ikhtiar dan doa kita. Nah, kalau ternyata ikhtiar kitanya kurang maksimal, doa kita kurang maksimal, akhirnya takdir akan membawa kita kepada kondisi yang kurang baik, tapi dengan sedekah, dengan sedekah bisa jadi itu mengubah takdir yang Allah tetapkan karena ikhtiar dan doa kita tidak maksimal. Sedekah juga adalah sesuatu yang bisa menolak
menghalangi musibah, ya. Itu sedekah. Dan sedekah jugalah sesuatu yang akan melipat gandakan harta kita. Jadi banyak sekali keutamaannya, maka kita berusaha nanti setelah bulan Ramadan kita tidak berhenti dari amal yang namanya sedekah ini. Dan yang luar biasa ahwatillah rahimakumullah. Tentu dengan amal-amal yang lain. Di bulan Ramadan ini tidak hanya bulan tarbiyah, tapi juga sampai disebut bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Quran. Ya, saya berhadapan dengan para mujahidah Quran yang hari ini di bulan Ramadan ini berusaha komitmen mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita yakin Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran ini bukan ciptaan Allah. Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Ya, ahwatillah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa mendapatkan tugas yang amat berat, karena beliau mendapatkan Al-Quranul Karim melalui malaikat Jibril. Tentu Al-Quran itu bukan hanya untuk Rasul, tapi juga untuk seluruh manusia termasuk kita. Jadi seharusnya ketika kita memandang Al-Quran ini adalah kita melihat sesuatu yang amat sangat dahsyat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama gitu. Termasuk awatillah, kalau kita bicara tentang Al-Quran, mungkin kita ingat bahwa Al-Quran ini bukan hanya kalamullah, ya. Jadi maksudnya gini awatillah, Al-Quran ini kan kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Jadi bukan perkataan siapapun, bukan perkataan manusia, bukan perkataan Nabi, bukan, tapi perkataan Allah. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menggenggam kehidupan kita, Allah yang tahu bagaimana kesudahan hidup kita, kesulitan kita dan semuanya gitu ya. Itu Allah ingin menuntun kita. Ya, nih, misalnya Santi, nih, kalau kamu ingin bahagia dunia dan akhirat, kalau kamu ingin selesai semua urusan, ya, inilah caranya. Allah ngasih tahu sama kita. Lewat apa? Lewat Al-Quranul Karim. Lewat Al-Quranul Karim. Ini tuh kan bagaimana Allah membimbing kita, menuntun kita agar hidup kita ini terarah dan agar hidup kita ini bahagia lewat Al-Quranul Karim. Masa sih Bu Santi? Apa maksudnya gini? Dan dengan itulah akhirnya Allah bisa mengubah banyak hal, banyak orang. Dan perubahan yang akan didapatkan dari Al-Quran ini amat sangat dahsyat. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat, ya. Bahkan bisa dikatakan, dikatakan Al-Quran ini mukjizat terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Awatfillah, kalau kita dengar mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bisa tidak merasa panas ketika dibakar oleh api kan, oleh Raja Namrud. Luar biasa mukjizat beliau. Dan kita terkagum dengan itu. Kalau kita dengar mukjizatnya Nabi Musa sampai bisa membelah lautan, itu kan luar biasa mukjizatnya beliau. Kalau kita dengar mukjizatnya Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan seluruh makhluk, termasuk yang gaib, ya, termasuk binatang, kita terkagum dengan mukjizat itu. Kalau kita mengingat mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, kita terkagum dengan itu. Ingatkah ahwat, sesungguhnya ada mukjizat yang jauh lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang luar biasa itu. Dan mukjizat itu sekarang berada di dalam genggaman kita. Jadi kalau kita betul-betul dekat dengan Al-Quran, betul-betul mengkaji Al-Quran, betul-betul menjadikan Al-Quran dalam dada-dada kita, insya Allah perubahan besar akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan sepanjang sejarah peradaban manusia. Mukjizat itu ada di tangan kita sekarang, awatbillah. Maka amat sayang kalau kita tidak mengambil kemuliaan darinya. Ya, Masya Allah, awatbillah. Maka kita berusaha,
ya untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Qur'an ini. Ya. Karena selain itu Allah juga menjamin bahwa orang yang menjamin bahwa orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, dia akan menjadi orang yang tidak pernah berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini nur, cahaya yang bisa menerangi hati-hati yang gelap. Bukankah kita dalam hidup sering sekali merasa gelap? Sering sekali merasa bingung harus apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian gelisah. Kemudian ya serba bingung. Ketahuilah, Allah menjamin orang yang dekat dengan Al-Qur'an ini menjadi orang yang dia akan senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia tidak akan pernah gelap dalam hidupnya. Kemudian Al-Qur'an ini akan menjadikan orang yang dekat dengannya menjadi orang yang nggak akan pernah bodoh. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini mau'izah, pelajaran. Kalau kita karena akhwatillah, sumber ilmu itu kan sebetulnya Al-Qur'an. Kalau kita bicara tentang fenomena alam semesta, apapun, sesungguhnya dalam Al-Qur'an sudah ada. Ya. Jadi kalaulah para ilmuwan itu mencari ilmu itu untuk perenungan dan untuk membenarkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an ini mau'izah, pelajaran bagi kita. Termasuk ketika kita dalam mengarungi kehidupan berkeluarga misalnya, rumah tangga misalnya. Al-Qur'an ini mau'izah. Nanti Ahwat bisa lihat di surat At-Taghabun, ya. Surat At-Taghabun ayat 64, 65 misalnya. Kalau Ahwat misalnya mendapatkan kesulitan ngedidik anak, ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Salah satunya di surat At-Taghabun. Ya. Kan banyak yang sama saya, Bu Santi, gimana ya kalau kita harus ngadepin anak. Kan anak itu perhiasan bagi kita. Tapi di sisi lain anak itu juga ujian bagi kita. Bahkan tadi di surat Al-Ghabun bisa jadi anak itu akhirnya jadi musuh buat kita. Kita tuh bertengkar terus aja sama anak kita karena nggak pernah nyambung gitu sama anak kita. Terus kita bingung harus bagaimana. Ya, bertanya kepada para ahli tentu ada jawabannya, tapi tentu akan jauh lebih dahsyat kalau kita bertanya kepada Sang Maha Ahli, gitu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwa anak kita, yang memiliki anak kita, gitu kan. Ternyata di sana luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi Allah berfirman yang artinya maka berhati-hatilah karena ada sebagian dari anak dan istrimu menjadi musuh bagimu. Maka bagaimana cara kita berhati-hati? Ya, selain berhati-hati, maka yang selanjutnya Allah mengatakan maafkanlah dan santunilah dan ampunilah dia. Jadi masya Allah, ternyata kerasnya hati seorang orang tua itu bukan yang diharapkan oleh Allah, tapi Allah sangat mengharapkan bagaimana kita sebagai seorang ibu memiliki hati seluas samudra, karena anak-anak kita itu adalah cerminan kita. Baik buruknya dia sesungguhnya ada saham kita dari dalam pola asuhnya. Maka lembutlah hati kepada dia, karena tidak mungkin anak kita akan menjadi baik kalau kita tidak lembut hatinya, gitu. Itu contoh. Begitupun tentang suami istri, bingung kita harus bagaimana, harus gimana ya, suami saya begini, suami saya begitu, konflik terus kita tuh. Nanti Ahwat bisa lihat di surat An-Nisa, banyak sekali pelajaran tentang suami istri di situ. Ya, bagaimana Allah mengatakan bahwa sesungguhnya setiap di surat Al-Baqarah ya, sesungguhnya setiap istri itu punya hak selain dari kewajibannya. Ya, kemudian di surat An-Nisa seharusnya setiap pasangan itu bergaul dengan ma'ruf dengan pasangannya, bukan bergaul dengan benar. Dan benar mah bisa, tapi ma'ruf nggak, baik nggak gitu. Ya, kita ngomong apa adanya benar, tapi baik nggak, menyakiti hatinya nggak. Nah, itu kan
banyak rambu-rambu yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Sampai ketika akhirnya ketika ada konflik, bagaimana manajemen konflik itu ada disebutkan dalam surah An-Nisa. Jadi kalau kita mencari ilmu apapun gitu ya, awatbillah, secara intinya insya Allah ada di dalam Al-Quran ini. Karena tidak salah, sampai di bulan Ramadan Allah menyebutkan bahwa bulan ini menjadi bulan Quran karena turunnya Al-Quran pun ada di bulan Ramadan, ya, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 185, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Jadi bulan Ramadan al-ayah adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk huda bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk-petunjuk itu. Jadi ada penjelasannya, ya, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dia pun akan menjadi orang yang tadi tidak pernah salah arah. Kenapa? Karena dia punya petunjuk. Karena Al-Quran ini juga sebagai huda. Bahkan awatbillah, Al-Quran ini juga kan sebagai syifa, sebagai obat. Jadi kalau kita gundah, gulana, gitu ya, misalnya teman-teman yang punya usaha, ya, aduh harus bayar karyawan, nggak ada, belum datang income-nya, atau teman-teman yang terdampak pada COVID-19 ini, ternyata kesulitan ekonomi, gitu ya. Nah, kalau baca Al-Quran, Masya Allah, ya, bisa dilihat surah At-Tolak, ya, surat At-Tolak ayat 2 dan 3 misalnya. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah spesifik menyebutkan kata rizki, dan Allah akan memberi mereka rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ini janji Allah. Jadi kalau kita lagi gundah, gulana, aduh ini gimana ya, tentang rizki ya, terutama tentang rizki, tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kita yang hari ini tidak bisa diprediksi, bisakah kita menutupinya? Ayat ini salah satu yang menjadi obat hati kita. Ya, Allah menjamin kok, menjamin siapapun yang bertakwa, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan Allah, berusaha beramal solih gitu ya, takut sama Allah. Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari semua masalahnya. Dan Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka alhamdulillah, kalau kita menyangka tidak mungkin, Allah pasti ngasihnya dari yang tidak disangka-sangka, gitu. Maka akhirnya kita menjadi tenang, karena kita tidak menyangka entah dari mana, ya. Intinya, kuncinya kita menyerahkan sama Allah. Jadi badan kita tetap ikhtiar, fisik kita tetap ikhtiar, tapi hati tetap tawakal, gitu. Jadi kita harus yakin bahwa rizki itu dari Allah, dan Allah akan beri dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kenapa kita tetap ikhtiar? Ikhtiar kita hanya untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita pantas ditolong oleh Allah, begitu. Ya, kita pantas ditolong oleh Allah. Dan rezeki mah tetap dari Allah, ya. Maka kita akan menjadi tenang. Kenapa? Karena ikhtiar kita, jadi gini, hati kita tidak akan dikejar-kejar oleh ini berhasil nggak ya, ini berhasil nggak ya, nggak. Karena ikhtiar kita mah maksimal aja. Ikhtiar kita hanya untuk tadi sekali lagi memantaskan diri kita agar kita ditolong Allah. Ya, tapi kan hati kita mah tetap tenang karena pasti jalan keluar itu akan Allah beri dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya jangan pernah menyangka ada di mana, ya. Ingat kalau bab rezeki teman-teman,
selain dalam Al-Quran, Allah juga banyak memberikan ayat kauniyah kepada kita ya. Saya sering mengandaikan bagaimana Allah mengajar kita selain ke peristiwa Siti Hajar ya, tentu yang luar biasa, tapi juga tentang fenomena alam seperti cicak dan nyamuk. Cicak itu kan makannya nyamuk. Cicak itu binatang yang merayap gitu, terbatas pergerakannya. Tapi Allah takdirkan yang yang dimakannya adalah nyamuk, binatang yang terbang. Kalau secara akal manusia, mana mungkin binatang yang merayap bisa makan binatang yang terbang. Yang notabene dia lebih mobile, dia lebih banyak bergeraknya. Tapi ini ayat Allah sama kita, ya, menerjemahkan surat At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah jamin semua rizki semua makhluknya. Maka yang menurut akal kita nggak mungkin, Allah jadikan mungkin dengan kesabaran, kesungguhan cicak gitu ya, tetap berada dalam ikhtiarnya, akhirnya dengan waktu yang tepat dia bisa makan itu yang namanya nyamuk. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, amat benar itu salah satu ayat yang membenarkan surat At-Tolak ayat 2 dan 3 tadi. Maka bagi kita orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an ini, sesungguhnya ketika kita gundah gulana bab rizki salah satunya ya, sekali lagi ketika buka surat itu akan hati kita menjadi tenang. Ya, kemudian juga kalau misalnya kita lagi khawatir gitu kan, khawatir terus suami kita gimana di sana, kalau yang LDR-an ya, anak kita gimana gitu nanti kalau sudah normal. Ya kita harus ingat ya bagaimana Allah berfirman di surat Yasin misalnya, tidak ada yang terjadi illa biiznillah. Jadi kun fayakun. Jadi kalau 1 senti saja musibah atau bencana dekat dengan suami kita, tapi kalau kata Allah tidak, ya tidak akan terjadi. Ya. Tapi sehebat apapun kita menghindar dari segala hal yang kita tidak suka, tapi kalau kata Allah kun fayakun akan terjadi. Jadi itu yang membuat akhirnya kita selalu hati kita menjadi tenang ketika kita selalu menggantungkan semuanya kepada Allah. Ya, dan itu semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi khawatirlah rahimakumullah 30 hari bersama dengan Al-Qur'an ya. Mungkin hari ini kita berusaha untuk menghatamkannya minimal 1 kali atau ada bahkan mungkin yang lebih sesuai kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan juga tidak hanya sekedar mengejar tadi khatam, tapi betul-betul akhirnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, merasakan dahsyatnya Al-Qur'an. Minimal itu janji Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu dia akan diberikan sakinah, kata Nabi ya, sakinah, ketenangan. Ya, makanya banyak alhamdulillah kalau kita lagi gundah gulana, banyak para ulama juga yang menganjurkan kita kalau lagi gundah gulana, nanya ya Ustazah, saya kalau ini mau baca surat apa, harusnya nggak gitu juga nggak apa-apa. Ambil Al-Qur'an, berwudu, minta sama Allah, ya Allah beri aku ketenangan hati, beri aku petunjuk. Ya, acak saja buka, tapi dengan sabar kita tilawah. Ya, insya Allah seiring waktu kita akan merasakan ketenangan itu. Ya, karena kan Al-Quran itu selain firman Allah dan mukjizat Allah, satu-satunya kitab yang dibaca dan menjadi pahala itu hanya Al-Quran, walaupun kita tidak mengerti artinya. Ya, karena rahmat Quran, rahmat Allah itu akan turun melalui tilawah yang kita baca. Gitu. Jadi luar biasa alhamdulillah. Apalagi kalau sampai akhirnya kita buka minimal terjemahnya. Ya, baca terjemahnya. Nanti tuh biasanya tiba-tiba ada 1 ayat gitu ya. Kalau memang kita dengan kemurnian hati, kesucian hati dan minta tolong sama Allah, ya Allah, beri aku ketenangan hati, beri aku petunjuk atas masalahku ini. Nanti biasanya tiba di 1 ayat yang seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Praktekkan gerak. Itu tuh banyak yang para ulama juga begitu. Kalau kita yang memang belum hafal banget Al-Qur'an ya, misalnya kita lagi gundah cari surat apa ya, nah itu nggak harus begitu juga. Tapi secara acak pun biasanya akhirnya kita sampai kepada ayat yang seakan-akan Allah tuh berbicara sama kita. Nah, itulah dahsyatnya Al-Qur'an
ya. Karena memang janji Allah, alhamdulillah ya, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari hadis riwayat Bukhari. Jadi, masya Allah ya. Dan kenapa kita butuh dirahmati Allah ya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan, dan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Kenapa kita butuh disayang Allah? Karena kalau kita disayang Allah, yang pertama kita akan diampuni dosa kita. Ya, ingat ahwat, dosa itu adalah perisai rizki. Ya, kita semua tuh kan pasti butuh rizki ya. Dan rizki itu ada yang menghalangi. Jadi sebetulnya kan Allah menjamin rizki kita itu. Tapi biasanya rizki itu akan terhalangi oleh apa? Oleh dosa. Ya, Allah itu sebetulnya ingin memuliakan manusia. Nabi Adam pun awal Allah ciptakan, Allah tempatkan di surga tertinggi bersama Siti Hawa. Tapi Allah memberi pesan, menguji Nabi Adam, wahai Adam, nikmatilah segala keindahan surga ini. Asal satu, jangan kau dekati pohon zakum. Tapi karena hawa nafsunya Nabi Adam, ya, teruji oleh cintanya pada istrinya. Nah ini hati-hati ahwat ya. Kadang kita itu kan cinta sama manusia itu, anak kita, suami kita, akhirnya melebihi cinta kita kepada Allah. Akhirnya kita berbuat dosa, dan akhirnya Nabi Adam pun begitu, melanggar perintah Allah, sampai akhirnya Allah menegurnya, menghukumnya dengan diturunkan ke bumi. Gitu. Ya, jadi dan Nabi Adam sadar itu bukan karena Allah menginginkan keburukan pada dia, makanya doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sadar aku zalim pada diriku sendiri. Ya, kondisi ini, musibah ini karena kesalahanku gitu. Ya, karena dosa-dosaku. Maka ampunilah ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni, sungguh aku menjadi orang-orang yang rugi. Begitupun Nabi Yunus yang dimakan hiu, ya, Nabi Nuh, semua tahu bahwa kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Maka kalau orang yang dirahmati oleh Allah, dia akan diampuni dosanya ahwat. Mudah-mudahan itu akan membuat penghalang-penghalang rezeki kita semakin tidak ada. Orang yang dirahmati Allah, dia akan juga akan diberikan solusi semua persoalannya, masalahnya. Ya, nanti ahwat bisa lihat di surat Al-Baqarah 155 157. Dan orang yang dirahmati Allah, maka Allah akan menyegerakan pemberiannya di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa kita butuh disayang Allah? Karena orang yang disayang Allah, insya Allah akan mudah hidupnya. Dan salah satu cara agar kita disayang Allah, dirahmati Allah, kata Nabi, senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Maka marilah awakillah membaca Al-Quranul Karim ini jangan sampai hanya di bulan Ramadan saja. Bukankah rahmat Allah itu, kasih sayang Allah kita butuhkan sepanjang waktu kita, sepanjang usia kita, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bukankah kedekatan dengan Allah obatnya hati kita, tadi ya, pelajaran bagi kita yang bodoh, ya, cahaya bagi hati kita yang banyak dosa ini, kita butuhkan bukan hanya di bulan Ramadan saja, kita butuhkan di bulan-bulan yang lain juga. Kita tidak tahu setelah ini apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi semua ujian itu kalau kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak dekat dengan Al-Quran yang menjadi petunjuk hidup kita. Ya, maka wakillah marilah kita pastikan diri kita untuk tetap istiqomah, ya. Jangan sampai akhirnya nanti mengendur setelah Ramadan ini. Saum kita, sholat kita, sodakoh kita, tilawah kita, ya, interaksi kita dengan Al-Quran senantiasa kita jaga, ya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sepanjang usia kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian ahwatullah rahimakumullah. Semoga Allah merahmati antum semua, dan semoga Allah mengistiqamahkan kita semua, ya. Sementara saya selesaikan dulu materi ini, nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.